Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fendrian, saya dari Fakultas Kehutanan, minat STI dengan NIM 23862. Di sini saya akan menjelaskan tentang remote sensing. Tanpa berlama-lama lagi, mari cek video berikut ini. Cek kira. Remote sensing. Remote sensing adalah ilmu dan seni untuk mendapatkan data atau informasi dari objek atau fenomena tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. 4 komponen utama dalam remote sensing, yaitu sumber energi, interaksi energi dengan atmosfer, sensor sebagai alat pendeteksi informasi, objek yang menjadi sasaran pengamatan, interpretasi citra. Interpreter atau penafsir citra melakukan beberapa penalaran dengan tahapan deteksi, identifikasi, klasifikasi, menilai arti pentingnya. Keuntungan penggunaan remote sensing. Pertama, citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip, serta juga relatif lengkap dan permanen. Jumlah data yang diambil dalam waktu sekali pengambilan sangat banyak. Pengambilan data di wilayah yang sama dapat dilakukan secara berulang-ulang, sehingga analisis data dapat dilakukan tidak hanya berdasarkan variasi spasial, namun juga variasi temporal. Citra dapat dibuat secara tepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Satu-satunya cara untuk memetakan daerah bencana. Periode pembuatan citra relatif pendek. Kekurangan dari remote sensing. Tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi karena gelombang elektromagnetik memiliki keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan yang lainnya. Tidak dapat menembus benda padat yang tidak transparan. Daya tembus terhadap air terbatas. Akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataan lapangan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak jauh antar sensor dan benda yang diamati. Konsep remote sensing. Remote sensing sangat bergantung pada energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat berasal dari banyak hal, dan energi yang paling penting adalah sinar matahari. Sensor yang memanfaatkan energi dari pantulan cahaya matahari atau energi bumi dinamakan sensor pasif, sedangkan yang memanfaatkan energi dari sensor itu sendiri dinamakan sensor aktif. Cara kerja remote sensing. Nah, matahari sebagai sumber energi yang memancarkan gelombang elektromagnetik yang sampai ke permukaan bumi dan mengenai objek-objek yang ada di permukaan bumi. Objek yang ada di permukaan bumi akan menyerap energi dan memantulkan energi tersebut. Pantulan energi akan ditangkap oleh remote sensing dan kemudian hasil rekaman akan diolah untuk diinterpretasikan. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya pamit undur diri karena kalau saya maju, saya gengsi. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih.